Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nama saya Renita Magdalena Setiawan dari kelas 12 MIPA, nomor absen 15. Pada hari ini saya akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Pertama-tama kita perlu mengetahui latar belakang dari hukum Kirchhoff. Gustav Kirchhoff, yang lahir pada 1824 dan wafat pada 1887, adalah seorang ahli fisika Jerman yang pertama kali mengemukakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial dalam rangkaian listrik. Dua persamaan itu mencakup hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Dan sekarang saya akan membahas tentang hukum pertama Kirchhoff, yang berbunyi jumlah arus yang masuk pada sebuah titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik percabangan itu. Hukum ini dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule, karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Dapat dilihat dari gambarnya, kuat arus yang masuk, atau yang terlihat di gambar I1, sama dengan kuat arus yang keluar, atau I2 tambah I3 tambah I4. Maka dari gambar di samping dapat kita simpulkan jika jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Berikut adalah contoh soal dari hukum pertama Kirchhoff. Perhatikan gambar di atas. Pada titik P dari sebuah rangkaian listrik, ada 4 cabang. 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika diketahui besarnya I1 sama dengan 6A, I2 sama dengan 3A, dan I3 sama dengan 7A. Tentukan berapa besar dari nilai I4. Pertama-tama kita ketahui bahwa I1 sama dengan 6A, I2 sama dengan 3A, lalu I3 sama dengan 7A. Maka kita dapat masukkan apa yang kita ketahui ini ke dalam hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu jumlah arus yang masuk atau jumlah I masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, atau jumlah I keluar. Maka kita dapat tulis I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4. Jadi 6 tambah 3 sama dengan 7 tambah I4. 9 sama dengan 7 tambah I4. Maka I4 adalah 9 kurang 7, yaitu 2 ampere. Lalu kita masuk ke hukum kedua Kirchhoff, yang berbunyi pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL atau gaya gerak listrik, sumber arus dengan penurunan potensial atau hasil perkalian antara kuat arus dan hambatan sama dengan 0. Hukum kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jumlah dari E ditambah jumlah dari I kali R sama dengan 0. Keterangannya adalah jumlah dari GGL sumber arus, lalu ada jumlah penurunan tegangan, I-nya adalah arus listrik, R adalah hambatan. Lalu kita dapat ketahui perumusan hukum kedua Kirchhoff ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, semua hambatan dihitung positif. Yang kedua, dalam penelusuran rangkaian tertutup atau loop, jika arah loop bertemu kutub negatif, maka GGL-nya ditulis negatif atau E-min, atau min E maksud saya. Sedangkan jika arah loop bertemu kutub positif, maka GGL-nya ditulis positif atau plus E. Dapat dilihat seperti kedua gambar berikut. Lalu yang selanjutnya, arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif, sedangkan yang berlawanan dengan arah penelusuran dihitung negatif. Lalu yang terakhir, jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif,
maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Dalam hukum kedua Kirchhoff ini pun ada subbab tagih. Yang pertama ada kuat arus listrik dalam rangkaian sederhana. Dapat dilihat rumusnya sebagai berikut. Ada 6 rumus. Dan berikut keterangan-keterangannya. Juga dapat dilihat gambar-gambarnya. Yang mungkin menurut kita baru di sini adalah K atau tegangan jepit. Satuannya juga K. Jadi K ini sama dengan I kali R atau I kuat arus kali R hambatan penghambat. Dan kedua rumus yang ada di bawah K sama dengan IR ini adalah persamaan yang lain dari K sama dengan IR. Mari kita lanjut. Kita akan masuk ke contoh soal hukum kedua Kirchhoff untuk rangkaian yang sederhana. Sebuah kawat menghantar dengan hambatan 11,5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 6 V, yang hambatan dalamnya adalah 0,5 ohm. Pertanyaannya, hitunglah kuat arus pada rangkaian dan tegangan jepitnya. Kita ketahui R sama dengan 11,5 ohm, T sama dengan 6 V, R kecil sama dengan 0,5 ohm. Yang ditanyakan I dan K. Maka dapat kita jawab, kuat arus pada rangkaian yaitu I sama dengan E per R besar tambah R kecil, maka 6 per 11,5 tambah 0,5. Hasilnya 0,5 ampere. Lalu yang B, tegangan jepit, K sama dengan I kali R besar, yaitu 0,5 kali 11,5, hasilnya 5,75 V. Sekarang kita akan masuk ke kuat arus listrik dalam rangkaian kompleks. Ini kita misalkan arah arus dan arah penelusuran loop tersebut ditentukan searah jarum jam. Maka rumusnya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Lalu, kita juga dapat mengetahui rumus dari VAD atau beda potensial antara titik A dan D. Dapat dilihat rumusnya. Lalu kita juga dapat lihat gambarnya. Gambar ini adalah yang dipakai untuk mencari rumus. Kita juga dapat cari untuk rangkaian di atas, rangkaian ada di atas. Lewati lintasan A, B, C, D, kita dapat ketahui VAD-nya sama dengan berikut. Lalu untuk rangkaian AD yang bawah, melalui lintasan A, G, F, E, D, lalu kita dapat ketahui VAD-nya sama dengan berikut. Oke, sekarang kita akan lanjut. Kita akan masuk ke contoh soal dari hukum kedua Kirchhoff. Suatu rangkaian seperti ditunjukkan pada gambar. Dengan hukum Kirchhoff kedua, hitunglah arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Diketahui S1 sama dengan 6V, E2 sama dengan 12V, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 6, R3 sama dengan 4. Yang ditanya arus yang mengalir adalah, lalu kita dapat jawab dengan arah dari
A, B, D, C, A diperoleh min E2 ditambah IR1 ditambah IR2 min E1 ditambah IR2 sama dengan 0. Lalu min E1 min E2 tambah IR1 plus R2 plus R3 sama dengan 0. Jadi minnya semuanya kita keluarkan dari S1, dari I-nya kita keluarkan dengan R kita keluarkan, pisahkan gitu. Maka kita dapat I sama dengan dalam kurung E1 tambah E2 per R1 ditambah R2 ditambah R3, maka dalam kurung 6 tambah 12 per 2 tambah 6 tambah 4, yaitu 1,5A. Jadi arus yang mengalir adalah 1,5A dengan arah dari A, B, D, C, A. Ini adalah contoh kedua dari contoh soal hukum kedua Kirchhoff untuk rangkaian yang kompleks. Diberikan sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 buah loop dengan data sebagai berikut. E1 sama dengan 6 volt, E2 sama dengan 9 volt, lalu E3 ada 12 volt. Mari kita perhatikan gambar ya. Dan ditanya, tentukan A. Kuat arus yang melalui R1, R2, dan R3. B. Beda potensial antara titik B dan C. C. Beda potensial antara titik B dan D. Lalu D. Daya pada hambatan R1. Untuk yang A. Kuat arus yang melalui R1, R2, dan R3. Misalkan arah arus dan arah loop seperti gambar berikut, dapat dilihat gambar ya. Lalu kita dapat jawab dengan hukum Kirchhoff arus dan tegangan, yaitu I3 sama dengan I1 plus I2, ini dari hukum Kirchhoff pertama. Lalu kita masukkan ke loop 1, kita hitung dulu untuk mendapatkan persamaan pertama. Dapat dilihat persamaan pertama yang kita dapatkan adalah 5I1 ditambah 3I2 ditambah 3 sama dengan 0. Lalu untuk loop yang keduanya, kita mendapatkan persamaan kedua yaitu 3I1 ditambah 9I2 min 3 sama dengan 0. Kita gabungkan persamaan 1 dan 2, kita eliminasi, dan saat dieliminasi kita akan mendapatkan I1 sama dengan min 1 ampere. Lalu kita masukkan persamaan dari yang kita dapatkan I1 sama dengan min 1 ampere ke persamaan yang kedua. Kita masukkan, lalu kita akan mendapatkan I2 sama dengan 2/3A. Jadi I3 sama dengan I1 plus I2 sama dengan min 1 ditambah 2/3, yaitu min 1/3 ampere. Sekarang untuk yang B dan C. Beda potensial antara titik B dan C. VBC sama dengan jumlah dari E ditambah jumlah dari I kali R besar, yaitu E2 ditambah 3 dari I3, yaitu 9 ditambah 3 kali min 1/3, hasilnya akan kita dapatkan 8 volt. Lalu yang C, beda potensial antara titik B dan C, yaitu VBD sama dengan jumlah dari E ditambah jumlah dari I kali R, akan kita dapatkan hasilnya 8 volt juga. Untuk yang soal bagian D tidak akan saya bahas karena itu sudah termasuk ke dalam daya. Berikut itu saja dari
presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun informasi yang kurang jelas. Semoga ini membantu. Terima kasih.